Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Sebagaimana biasa, selain materi akan saya urutkan dengan gamblang dari awal hingga akhir. Tapi di sela-sela itu juga saya akan mengakomodir pertanyaan dari netizen. Ternyata Masya Allah pertanyaan banyak sekali, sudah saya list sudah sampai angka 30-an. Maka mohon bersabar kepada rekan-rekan untuk menunggu video saya, karena semua pertanyaan akan saya jawab di video. Pertanyaan selanjutnya adalah suami istri thinking setelah saya share video sebelumnya ternyata masih belum membaik. Mereka masih sering cekcok, saling mengkritik tajam. Ya, jadi sama-sama thinking, jadi kendalanya adalah saling mengkritisi, ya, saling memberi masukan, kalimatnya tajam, ya, tanpa tedeng aling-aling, ya, to the point langsung, enggak. Mereka jadi sering ribut, ya, sering adu mulut. Jadi gini rekan-rekan, thinking itu profesi yang cocok diantaranya adalah bagikan seorang profesor. Dia punya ruangan khusus milik dia sendiri, perlengkapan komplit, dia mendalam di situ melakukan penelitian, ya. Perlengkapannya, alat-alatnya komplit semua. Nah, di situ dia akan enjoy bekerja sendiri. Manakala dia bekerja dengan orang lain, maka dia juga ingin orang lain itu seperti dirinya, ya, teliti, kritis, ya. Berarti suka memberi masukan, memberi kritik, berpikir ilmiah dan sejenisnya, termasuk bekerja dengan efektif, efisien dan bertarget. Nah, gimana solusinya ketika itu suami istri sering ketemu di rumah maupun di tempat pekerjaan, kadang-kadang juga sering ketemu. Maka kita harus menyalurkan bakat ilmiahnya orang thinking ini. Misalnya begini, kemarin kan saya beri penjelasan untuk mereka yang tipenya sama, suami istri atau istri mengalahkan suami, ya. Itu tipsnya 3. Yang pertama, didesain jarang ketemu. Tapi kalau mereka sering ketemu, maka ambil langkah yang kedua, ada penengah atau konselor yang membimbing mereka berdua, ya, berarti sebagai hakim atau penengah. Yang ketiga, meningkatkan amal harian, ya, tahajud, tadarus, sholat duha dan seterusnya, ya. Nah, yang ditanyakan oleh rekan saya ini, dia adalah yang kedua, minta saya menengahi dengan memberikan penjelasan bagaimana komunikasi yang tepat, karena saya dan istri ribut terus karena sama-sama thinking. Maka silahkan salurkan bakat alami Anda, suami dan istri, untuk melakukan penelitian seperti seorang profesor tadi. Contoh nih, misalnya istrinya punya usaha sebuah perusahaan kecil, misal contoh, ya, buat roti misalnya gitu, ya. Suaminya yang memasarkan. Jadi mereka bekerja dalam perusahaan sama, ya, sebuah home industri yang sama, sehingga mereka sering ketemu, sering diskusi. Nah, ketika ada masalah roti kurang laku misalnya, ya, kemudian istrinya mulai komplain kepada suami, kenapa aku nggak bisa memasarkan bla 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 bla. Maka suami yang cenderung bisa lebih menahan diri untuk tidak emosi, silakan istri diajak untuk penelitian. Nah, metodologi penelitian seperti ini yang perlu dikembangkan dalam keluarga ini. Misalnya gini, ayo bun, kita lakukan penelitian buat produk baru, resepnya baru, bla bla bla, ini dan itu. Kita buat 5 biji dulu aja, 5 biji kita berikan kepada tetangga, saudara untuk dicicipin, enak enggak? Setelah mereka bilang enak, kita buat 20, ya. 10 dicicipi oleh orang yang lain, yang 10 kita pasarkan. Setelah bagus, kita buat 50. Mungkin yang dicicipi 20, yang 30 kita pasarkan. Bagus, produksi 100 biji, pasarkan semua. Setelah pasar menerima, baru produksi massal. Nah, ketika kedua thinking suami istri ini diberikan rangsangan kegiatan yang nuansanya penelitian, insya Allah mereka akan rukun. Karena mereka mencurahkan kekritisannya itu untuk hal yang positif, yaitu memajukan usaha mereka. Demikian juga suami yang bagian marketing, ya berarti nanti dia langsung membidik terus gimana cara memasarkan yang tepat, apakah
door to door, dari rumah ke rumah atau dari toko ke toko atau dari pasar ke pasar, nanti itu silakan diteliti dengan metode yang sama seperti yang saya ajarkan tadi. Silakan kalau Anda merasa thinking dan thinking, suami istri sama thinking, silakan dicoba tips ini. Kalau masih belum membaik, silakan komen di kolom komentar atau japri WA saya. Demikian pencerahan saya tentang thinking. Kayaknya ini sering thinking ya. Nanti akan berlanjut ke tipe-tipe yang lain. Demikian sedikit tips pagi dari saya. Saya Suhain Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.